Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salim, istiqomah. salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi bersama kami tim Saka Brata dan bersama saya sendiri. Sekarang saya masih di tempat yang sama di Purwakarta ya, bersama teman-teman di sini. Sebelum kita lanjut berbincang-bincang dengan Kang siapa? Ahmad Sobirin atau Sake. Di Sake Sakenah Mawadah Warohmah. Jangan lupa subrek, like dan komennya, dan ketik tombol notifikasi dan dibagikan tentunya teman-teman, kerabat, sahabat. Oke, kembali lagi ke pembahasan. Kang Sobirin ya? Iya. Kang Sake. Iya, Sake. Nama artisnya Kang Sake. Nama artisnya ya. Koreanya. Gimana, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sedikit dikepoin nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Suka banget. Suka. Kalau Kang Sobirin tersendiri dari sini asli apa dari mana? Asli saya dari Purwakarta. Oh, asli sini. Purwakarta ya. Asli sini. Iya. Di sini lagi ngapain? Kalau di sini istilahnya saya sedang mencari jati diri saya. Jati diri. Selain jati diri, istilah mencari Istri. Istri bisa jadi. Oh, belum. Bisa jadi. Terus cari apa lagi? Mungkin selain itu mungkin mencari apa ya, ketenangan dalam jiwa, seperti hanya sholat juga. Iya. Mencari hidayah, dan alhamdulillah kalau mengenai hidayah ya, kalau mengenai hidayah saya udah dapat lah. Sebelum dapat hidayah ya saya dulunya orang nggak benar. Ceweknya namanya Hidayah. Nah, iya. Benar, saya dulunya itu istilahnya sebelum tahu benar pasti kita tahu salah dulu lah. Oh iya. Jadi dari mana tahu benar kalau nggak tahu salahnya gitu Iya. ya? Iya. Kita pasti Terus bersalah dulu. Pertama salah itu kita apa sih? Ya katakan kalau hidup di jalan. iya. Seperti saya kan aktivitasnya dulu sebelum kerja saya hidupnya di klub motor lah, ugal-ugalan lah, mabuk-mabukan lah, dan sebagainya. Terus Kang? Nah setelah itu saya dapat hidayahnya gimana sih? Setahun, 2 tahun, 3 tahun udah kepikiran hidup gini-gini aja, monoton gitu. Jadi timbul rasa. Timbul rasa, iya, timbul rasa. Kejenuhan juga gitu. Pengen cari yang lebih bisa menenangkan jiwa lagi gitu. Nah di situ apa awalnya awalnya kita berlima di klub motor, terus melihat ya mungkin salah satu teman kita meninggal di jalan lah. Meninggal di jalan karena eksiden, kecelakaan. Karena balapan atau karena apa? Ya mungkin karena kelelahan mungkin ya. Oh, karena Kelelahan ya, sehingga itu meninggal. Kita kan nggak tahu namanya orang meninggal kapan kan. Kita nggak bisa pengen meninggal hari apa, kita nggak ada yang tahu kan, kayak jodoh mungkin dari kejadian tersebut mulai saya timbul rasa di sana. Mungkin saya juga akan berakhir seperti itu kalau begini saja gitu. Iya. Nah langkah awal dalam menemukan awal hijrahnya itu itu ketika saya memandikan jenazah teman di sana. Karena ada bisikan atau ada apa? Atau saya diam terpaku lihat sosok teman sehari-hari gitu sama saya. Pas saya sedang mandikan terbujuk kaku gitu. Kayak lagu itu. Iya. Ada lagunya ya? Ada. Gimana? Terbujur kaku. Oh. Iya. Terus nah di sana langsung saya berpikir
Dikorek saya pasti di mana setiap ini manusia balikan pasti di korek saya di. terpaksa juga Jangan pasti colong. bakal mati kayak Itu begitu. yang merah tuh saya. Di sana Colong. sedang proses Colong. pemandian, saya ikutin Tadi mana itu? sampai turun ke Aspro yang baru. Lahat. liang Entok. lahat. Habis. Terus gimana? Nah, saya setelah turun ke liang lahat di sana saya benar-benar lebih menyadari. Di sana yang bikin kaget saya juga bakal seperti ini gitu, meninggal gitu. Sedangkan saya masih katakan jauh Iya, Jauh belum, lah. belum dalam artian perihal berjalan ke jalan yang benar tuh masih gelap gitu ya. masih gelap. Kemana Masih arahnya? gelap gitu. Saya pikir dosa saya mungkin nggak terhitung gitu. Pas saya masuk neraka apa surga, di sana saya merasa ketakutannya. Nah, oke lah. Di situ awalnya tim rasa. Iya. Nah, terus awal ininya melakukan perbaikannya. Mulai awal perbaikannya begitu ketemu sama Habib Umar. Pak Umar. Habib Umar. Terus? Di sana ya sedikit Beliau. dikasih ceramahan sama beliau. Hidup baik mati, apa berbuat jahat mati. Yang saya masih ingat beliau bilang begitu. Iya. Mau dikasih pilihan, mau pilih mana? Ya pastilah saya juga pengen Mati. masuk surga. Heeh. Masuk surga ya mati, pasti semua orang pasti mati, cuman saya pengen masuk surga gitu kan. Nah, Orang terus- kupu-kupu malam aja kalau ditanya kan pengen masuk surga. Iya. Ya orangnya sih ya. Iya. Baik Papa tahu. Nah, dalam berhijrah di sini apakah ada pesan tersendiri dalam Kalau arti atau kalau buat pesan ya buat teman-teman sekalian, ya mumpung selagi hidup istilahnya tidak bisa sholat, mungkin ya minimal kita berbuat baiklah, tidak merugikan orang lain gitu. yang intinya mungkin Karena bagi saya juga kebaikan ada sebuah sedekah juga gitu lah ya, ya, sedekah juga. dalam artian ketika kita berhijrah tidak usah memandang jauh ke depan, yang penting ada niat, Ada ikhtiar sedikit-sedikit Iya, kita usaha. belajar lebih baik. Iya. Ya begitu, belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Iya. Iya kan, begitu Iya. mungkin ya. Nah, kalau dalam ruang lingkup ngaji di sini ada yang berkesan dalam kesadarannya ketika kumpul atau apa? Banyak Banyak ya. banyak banget. Dari setiap perjalanan saya masuk ke pengajian di sini, tawasulan. Di sini saya pernah menangis malah Menangis tawasulan itu. gara-gara banyak utang kali ya. Nah, bisa jadi. Bisa jadi. Bukan karena hutang sih, istilahnya Jomblo. Salah satunya. Allah aja bersolawat kan. Iya. Masa kita manusia biasa tidak bersolawat gitu kan. Iya. Sedangkan Allah Sedangkan Allah dan para malaikat. dan para malaikat bersolawat. Iya. Jadi di situ merasa gimana, haru atau apa ya rasanya, kena gitu, kena banget ya. Kena banget, kena hati gitu. Iya. Kena banget. Jadi jangan pandang kita yang sekarang, intinya ketika kita mau belajar lebih baik, ya berjalanlah. Berjalan, Di situ lakukan seiringnya waktu nanti ya yang di atas yang yang menentukan lah, yang memberi jalan. memberi jalan. Iya benar. Kalau sudah terasa dari pengalaman yang dialami ya di situ. Kalau sudah nyaman ya enak ya kan di situ. Belajar begini apa nyaman kan? Nyaman banget. Kan yang nyaman. dicari ketenangan jiwa. Ketenangan apa. jiwa. Jadi ya rasakan lah. Intinya sih buat teman-teman juga gak usah gengsi untuk zaman sekarang, Iya. kita berbuat baik. Karena ya ada kalimat juga Allah itu memberikan sedikit rasa takut bagi seseorang yang mau berubah, berjalan, berhijrah. Ada sedikit rasa takut pasti. Ada. Misalkan di omongan, takut dengan omongan orang, takut dengan apa, tetangga ngomong apa, padahal itu sedikit
sedikit. nggak bikin mati kan, cuma rasa doang. Ya, nggak bakal Yang terjadi. sebenarnya yang paling lebih takut tuh ketika kita coba turun ke liang lahat. Di sana yang paling saya takut di sana. Iya, karena ada pesan juga dari Nabi kita, banyaklah mengingat mati. Karena mengingat mati menghilangkan kelezatan ya perihal ini dunia yang fana ini. Jadi ya perbanyaklah di situ, karena tidak tahu ya kita kapan waktunya. Oke. Mau cepat Pak atau mau nanti dulu? Kalau istilahnya ya siapa yang hidup dulu sih? Hidup dulu ya. Belum nikah. Oke lah, nikah dulu ya. Iya, nikah dulu lah. Oke, mungkin ya cukup sekian dari Kang Sobirin dan saya ya. Iya. Mudah-mudahan dari pengalaman Kang Sobirin bisa memotivasi untuk semuanya, pelajaran untuk kita semua yang sedang belajar memperbaiki diri. Sebelum kita tutup, jangan lupa Kang, Like, share, and subscribe dan ketik tombol notifikasi di bawah ini. dan juga dibagikan ke Berikan teman-teman. teman. Salam istiqomah. Salam istiqomah. Semangat. Semangat buat bikers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.